Bapak B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia dengan masa jabatan selama 1 tahun. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Indonesia Bandung yang sekarang disebut dengan ITB, kemudian melanjutkan kuliah di Institut Penerbangan di Rhine-Westfalen-Aachen dan lulus dengan predikat cum laude. Kontribusi beliau dalam dunia penerbangan sangatlah besar dan sampai saat ini satu-satunya presiden Indonesia yang mempunyai latar belakang teknokrat adalah B.J. Habibie. Beliau menjadi role model yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, diantaranya berorientasi pelayanan. Pesawat N-50 adalah pesawat pertama yang diciptakan oleh B.J. Habibie yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia dapat terlayani dan bisa terkoneksi lewat udara. Banyak teori-teori baru yang ditemukan dalam pengembangan pesawat terbang, yang mana termasuk salah satu indikator berorientasi pelayanan, yaitu perbaikan tiada henti. Selanjutnya, akuntabel. Bapak Habibie adalah sosok yang bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi atas kepercayaan yang diberikan. Bapak Habibie terkenal dengan mentalitas sepedanya. Beliau pernah berkata, "Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati." Begitulah giatnya beliau dalam bekerja. Selanjutnya, kompeten. Kejeniusan B.J. Habibie membuat beliau mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Beliau dikenal melalui sejumlah karya di bidang iptek, seperti pesawat N250 serta teori crash propagation yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan dunia penerbangan. Sementara itu, kiprah tertingginya di perpolitikan Indonesia yaitu menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga. Selanjutnya adalah harmoni. B.J. Habibie dikenal ramah kepada semua orang, tidak pernah merendahkan orang lain, dan selalu memotivasi generasi muda. Setiap bertemu relasi selalu tersenyum dan bertegur sapa. Bapak B.J. Habibie juga selalu berbagi tips keharmonisan rumah tangga dan sejumlah pengalaman hidupnya kepada khalayak umum. Melalui kisah Ainun Habibie yang pernah diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Habibie dan Ainun. Selanjutnya adalah loyal. B.J. Habibie senantiasa menjaga nama baik bangsa Indonesia dan setia kepada NKRI. Selain berkutat di dunia penerbangan internasional dengan segudang prestasi, Bapak B.J. Habibie selalu menunjukkan sifat loyal kepada NKRI. Beliau pernah terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi tahun 78 sampai 98. Kemudian, pada tahun 98, beliau menempati posisi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Presiden Soeharto. 2 bulan dilantik sebagai Wakil Presiden, Bapak B.J. Habibie juga sempat ditunjuk sebagai Presiden Indonesia ketiga menggantikan Soeharto yang lengser pada saat itu. Adaptif. Pak B.J. Habibie terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Beliau merupakan engineer pesawat di Jerman dan menggali fenomena keretakan pada konstruksi pesawat. Akhirnya, Bapak Dirgantara ini menemukan rumus yang dinamai dengan faktor Habibie dan diakui oleh dunia penerbangan, serta dipakai perusahaan maskapai di dunia. B.J. Habibie pun dijuluki sebagai Mr. Crack berkat teorinya itu. Selanjutnya, kolaboratif. Pak B.J. Habibie mampu menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT IPTN yang memimpin sebanyak 16.000 orang pegawai dan berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Demikianlah aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang dapat kita temukan dalam sosok B.J. Habibie. Semoga dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, serta dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.